cuan terus dia, Kang. Ya, Kalau Wisna TikToknya cuan terus dia. iya dari shower ya, sama ini eh, Jualan di jualan. TikToknya juga apa laris manis. Iya, alhamdulillah, laris manis. Ini sudah Assalamualaikum, maaf Kang Fardi. Baru selesai sholat saya Bu Vivi nih dari Pekanbaru. ya jauh nih Di Pekanbaru. Iya, Berazan. Iya ya. Lanjut iya. Kang Fardi. Gimana timnya diajak nggak Bu? Yang 3 orang? Ah, iya kebetulan hari ini kan lagi ada Hmm, acara mereka, jadi iya. kemungkinan dalam minggu depan udah bisa. Jadi ini saya aja dulu malam ini, nanti saya bisa sampaikan ke mereka. Nah, Nextnya mereka bisa ikut. nah ini Bu Pipi ini Nah, juragan pupuk di Pekanbaru ih nih. Masya Ya, Allah, belum juragan atuh. iya. Bisa jadi nanti buat bahan praktek ini para santri-santri Bu, santri-santri Siap, siap, praktek ya, siap berkolaborasi. iya Hmm. santri pesantren kilat sanlat ya. Ya. Jadi belajar belajar sehari, bila belajar 1 kali Zoom, nah besoknya bisa langsung gas jualan gitu. Tagline-nya gitu ya, makanya namanya pesantren kilat gitu. Jadi kita belajarnya nggak lama-lama lah, nggak lama-lama kita kita ambil shortcut-nya ya, shortcut selama saya belajar dari tahun 2000 eh, berapa ya dari tahun 2016 ya belajar digital sampai sekarang kita ambil shortcutnya ya jadi bisa langsung action jualan gitu. Oke bentar lagi kita mulai ya jam pukul 2 menit lagi ya pukul 20 lebih 5 menit kita mulai. Oh yang lainnya nih bisa sambil kenal-kenalan nih silaturahmi teman-teman baru. Ya, teman-teman baru ini sebagian ada eh yang orang Tasik gitu ya, kemudian ada yang dari Pekanbaru, Balikpapan gitu. Kalau saya ke Pekanbaru belum pernah, paling jauh, paling baru ke mana? Balikpapan ya, paling jauh. Nanti main ke Pekanbaru tuh, Insya Allah Kang Fardi. nanti ya sambil bangun ini ya pesantren Bangun tim. digital. Iya, pesantren. Pesantren Heeh. digital Pekanbaru sama Iya. pesantren digital Balikpapan ini bisa nih sama sama eh, Bu Cut Nuraini sama ini nih sama Bu Wisna Ranam ya. Nah, bisa bikin pesantren digital di sana eh, di Balikpapan. Oke, nampaknya kita mulai saja ya Bu ya. Ini semuanya. Ini sudah saya rekam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Mas ya semuanya yang sudah berkenan hadir dalam memenuhi undangan kami, undangan dari Pesantren Jangkar Digital Tasikmalaya ya. Ini merupakan pesantren digital eh, pertama mungkin ya yang mengadain pesantren yang konsentrasinya di bidang duniawi ya. Duniawi dan ukhrawi ya insya Allah ya.
karena program dari pesantren Jangkar Digital ini merupakan program pemberdayaan anak muda ya dan emak-emak sekalipun ya dalam eh, apa ya membantu meningkatkan eh, produktivitas anak muda dan emak-emak gitu. Nah, yang mana konsentrasinya itu di bidang digital marketing atau di bidang pemasaran. Nah, eh sebelum bahas lebih jauh ya, paling saya perkenalkan terlebih dahulu. Barangkali kan nggak semuanya kenal ya di sini. Nggak semuanya kenal. Perkenalkan nama saya Abdul Fardi. eh Aktivitas keseharian saya full digital marketing dan ngajar di pesantren Jangkar Digital Tasikmalaya atau bisa dibilang pengasuh ya, pengasuh di Pondok Pesantren Jangkar Digital Tasikmalaya. Kemudian untuk apa untuk status ya sudah menikah ya. Di sini hadir juga nih Bu Polda saya, polisi dapur ya. Ini yang namanya Habibati ya, ini istri ya. Kemudian kalau anak-anak yang paling besar usia 9 tahun 8 tahun 9 tahun ya pokoknya kelas 3 SD lah yang paling kecil 1 tahun 1 tahun ya ada 4. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini perdana ya, makanya kalau pesantren Jangkar Digitalnya sudah jalan selama hampir mau setahun ya. Itu launching perdana pesantren digital itu awal Ramadan. Nah, ini sekarang alhamdulillah mau mendekati Ramadan lagi. Nah, berarti mau genap setahun ya pesantren Jangkar Digital ini. Nah, biar gak enak ngelihat muka saya sambil share screen aja ngelihat apa namanya situasi dan kondisi eh, suasana di pesantren Jangkar Digital gitu ya. Nah, pesantren Jangkar Digital di searching aja ya di Google pesantren Jangkar Digital. Mana Gmapnya ya? Oh, jadi ya Google pesantren Jangkar Digital Galunggung ya. Nah, ini ya. Ini mapnya ya pesantren Jangkar Digital. Kemudian aktivitasnya ya kesehari-hariannya ini di pesantren Jangkar Digital ini adalah eh, membangun ini ya di apa membangun marketing ya, marketing di bidang SEO ya atau search engine ya. Jadi kita fokusnya di search engine, kemudian di sosial media juga ya di TikTok ya. TikTok, nama TikToknya di situ ada Jangkar Group ya, Jangkar Group untuk TikToknya, kemudian ada Jangkar Digital juga. Nah, untuk santrinya, untuk yang offline itu kita alhamdulillah baru ada 16 ya, 16 santri. Iya, 16 santri. Kemudian ya untuk ini ya. Kalau untuk aktivitas-aktivitasnya nih ini bisa dilihat, disimak ya. Kita sering share ya materi-materi di YouTube, di YouTube. Nama YouTube-nya pesantren ya, pesantren digital ini.
Nah, videonya kemudian live-nya ya. Nah, gitu. Jadi membahas seputar digital marketing ini bisa nih dominasi Google gitu ya. Kemudian belajar SEO nih pakai tool ya, pakai bot. Kemudian ada banyak ya di sini yang bisa nanti kita sharingkan. Nah, kenapa saya sharingkan ini via Zoom ya, agar bisa saling tanya jawab, saling interaksi. Nah, kalau Pak Kiai kita nih yang dari Jakarta ini namanya Bapak Ahmad Fauji ya. Nah, ini. Nah, ini Jangkar Groups ya, Jangkar Groups. Nah, ini Pak Kiai kita yang di Jakarta ya. Nah, eh kenapa sih namanya ya Jangkar Jangkar Digital atau pesantren Jangkar Digital? Karena emang holding ya, holding ataupun pusat pendirinya itu dari perusahaan PT Jangkar Group ya, PT Jangkar Global Group. Nah, yang mana ownernya itu atau foundernya Bapak Ahmad Fauji ya, Pak Dokter Ahmad Fauji. Nah, beliau ini sedikit ini ya, sedikit apa namanya cerita terlebih dahulu ya, sebelum lanjut ke materi. Jadi awal awal mulanya itu pesantren digital itu mau dibangun di Jakarta ya. Jadi ceritanya waktu sebelum saya berangkat umroh itu silaturahmi terlebih dahulu ya ke Jakarta. Kemudian saya survei ya. Kemudian beliau juga ya Pak Dr. Ahmad Fauzi juga ke Bandung ya. Sering silaturahmi ya ke rumah ya, akan ke ya ke Bandung lah. Ketemu sambil sambil ngopi-ngopi ya, sambil makan surabi di pelataran apa pelataran GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api ya. Yang di situ kan di sampingnya itu ada tempat surabi ya, tempat ngopi-ngopi gitu. Nah, di situ sambil ngobrol, yuk ah Kang kita bikin apa namanya markas digital atau pesantren itu. Padahal beliau itu cita-cita pengen bikin pesantren itu sudah lama gitu ya. Bahkan dari tahun 2000 berapa 2018 ya, dari zaman saya masih kerja di Kang Dewa ya di Bilioner ya. Sering berbisik, yuk ah kita bikin ini gitu. Nah, pada waktu tahun 2019 saya resign ya dari perusahaan digitalnya Kang Dewa ya di Billionaire Coach. Bahkan awalnya itu saya di properti dulu ya di Nora Property ini saksinya ada Bu Vivi ya yang di Pekanbaru. Bu Vivi ini dulu juga beliau di properti ya di properti di Ya, siap. nah makanya saya bisa kenal sama Bu Vivi dari zaman dulu yang di properti. Nah, terus propertinya kita tutup ya waktu itu. Kemudian bergerut di bidang dunia digital ya di Pioneer Coach. Kemudian saya resign. Ya, akhirnya saya freelancer ya, freelancer ngajar ke sana, kemudian privat, kemudian jualan juga ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketemulah sama Pak Ahmad Fauji ini ya. Awalnya mau di Jakarta. Nah, di Jakarta kan tahu sendiri ya, yang namanya Jakarta kan kalau saya rasa kan kalau di Jakarta, aduh kayaknya kalau pesantren itu nyamannya itu di di pegunungan gitu ya, di banyak pesawahan seperti halnya pesantren-pesantren lain ya, kayak kayak ada namanya itu ini kita sambil ini ya sambil cek ada yang namanya kampung kampung marketer ya, kampung marketer. Nah, kampung marketer ini
beliau juga teman ya, teman saya di Imers ya, di Internet Marketer. Kalau nggak tahu Imers, Internet Marketer. Nah, beliau itu bahkan statusnya PNS ya. Ini Mas Mas Nopi Bayu ya. Mas Nopi Bayu itu kenceng banget ya di dunia Imersnya itu. Nah, Mas Nopi Bayu ini beliau, bentar. Nah, beliau PNS ya. Beliau ini PNS sampai akhirnya keluar ya dari PNS mendirikan Kampung Marketer ini. Nah, yang mana Kampung Marketer ini yaitu konsentrasinya di bidang CS ya atau Customer Service. Buka Kampung Marketer satu, Kampung Marketer 2, Kampung Marketer 3 itu sampai ada tersebar banyak ya gitu. Nah, ini di daerah Jawa. Kalau nggak salah di Purbolinggo gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kampung YouTuber ya. Nah, kampung YouTuber. Kampung YouTuber. Nah, kampung YouTuber. Nah, ini ini juga sama ya Mas Imam, teman-teman teman-teman Imers ya, teman-teman Imers Mas Imam ini di mana di Bondowoso ya, Jawa Timur. Tepatnya di Kampung Tapen ya, Kampung Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Nah, ini rata-rata kan dari Jawa, kemudian ada ya Kampung Cyber ya, Kampung Cyber itu di Jogja gitu ya. Makanya para hacker-hacker itu banyaknya dari Jogja gitu ya. Nah, saya berpikir sama Pak Ahmad Fauji itu diskusi ya waktu itu, bahkan diskusinya sambil ngopi-ngopi ya, sambil nyurabi. Nah, akhirnya eh kata beliau, yuk ah Kang, hijrah gitu. Kan saya di Bandung ya dari tahun 2010 di Bandung. Yuk ah hijrah kita bikin apa Depokan atau apa. Nah, akhirnya saya coba tanya, Pak di Tasik karena kan istrinya Pak Ahmad Fauji ini orang sini, orang Tasik ya, orang Galunggung. Ada lahan nggak, ada tempat nggak di Tasik kata saya tuh. Oh iya ada, bahkan luas katanya gitu. Sawah juga masih luas gitu ya. Sawah masih luas, pembebasan lahan masih inilah gitu, masih cukup. Nah akhirnya saya langsung saat itu juga langsung survei ya, langsung survei tanpa tanpa nunggu besoknya atau nanti aja bulan depan atau apa itu. Ketika beliau mengabarkan ada tempat di sini di Tasikmalaya gitu ya. Nah, lantas saya langsung saat itu juga survei ke sini ya ke Tasikmalaya. Dan alhamdulillah kami pun cocok gitu ya dengan suasana pedesaan di sini ya di Galunggung ya. Kita cek ya Galunggung kayak apa. Bagi yang bagi yang belum tahu Galunggung ya. Nah, ini Galunggung. Nah, suasana Galunggung kan seperti ini ya. Pesawahan gitu ya. Nah, jadi persis di bawah kaki Gunung Galunggung gitu ya. Ya, persis di bawah kaki Gunung Galunggung, pesantren Jangkar Digital ini. Nah, jadi inspirasinya dari sini ya, dari kampung YouTuber, dari kampung marketer. Nah, karena kita bergeraknya di bidang SEO ya, SEO ya atau search engine, ya mudah-mudahan nanti ya tujuannya kita fokusnya di SEO ya, search engine optimization atau kita dominasi Google. Jadi kita membidik pasar market dari Google ya, si pesantren Jangkar Digital ini gitu ya. Apakah sosmed kita mainkan? Tetap kita mainkan ya, sosmed TikTok gitu ya, kemudian Facebook, kemudian YouTube, IG, Marketplace dan lain-lain. Cuman emang konsentrasinya kami di website ya, di SEO. Bahkan yang eh, kami kelola ya di pesantren Jangkar Digital ini selama kurun waktu setahun ini kita hampir ada 50 website ya yang kita kelola ya websitenya gitu.
Nah ini kayak di di perkampungan di Bondowoso ini rata-rata konten kreator semuanya. Nah ini tuh. Nah, di saat anak-anak muda sekarang ya banyak itu ngoprek HP itu main games ya. Nah, beda halnya di Bondowoso ini mereka bukan main game, tapi ngedit video ya. Ya namanya juga kampung YouTuber ya, untuk diupload ke YouTube itu kan ngedit ya, ngeditnya pakai handphone atau pejuang HP miring ya. Makanya yuk kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan lewat wasilah dari pesantren Kilat Jangkar ini, Bapak Ibu semua bisa menjangkau pasar lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi, gak cuman hanya cakupan lokal ya. Gak cuman cakupan lokal, tetapi bisa go nasional bahkan internasional ya. Go nasional bahkan go internasional ya. Nah, saya juga lagi ngebangun ini website untuk go internasionalnya ya. Nah, lagi ngebangun, bentar. Lagi ngebangun website go internasional ya. Karena kan banyak komoditi-komoditi Indonesia ya yang siap diekspor ya. Seperti apa namanya? Serabut kelapa ya, kemudian minyak asiri ya, kemudian ini apa namanya? Akar wangi dan lain-lain ya. Banyak yang bisa kita ekspor. Nah, gitu. Seperti itu ya ini. Nah, untuk saya ini dulu. Nah, untuk kali ini ya, eh sebelum ke materi ya, karena kan kalau materi itu nanti sifatnya itu teknis ya, teknis. Nanti juga saya bakal share ya di grup untuk teknis-teknisnya seperti apa ya, eh, gimana cara membuat website, kemudian gimana caranya posting ya, posting posting website, kemudian bagaimana caranya optimasi website supaya muncul di halaman Google gitu ya. Kemudian bagaimana caranya bisa bersosial media gitu ya. Nah gitu, yang jelas ya materi pertama yang perlu teman-teman pelajari di pesantren Kilat Jangkar ini adalah materi website ya. Kenapa website terlebih dahulu ya? Kenapa website terlebih dahulu? Nah, contoh ada beberapa website ya yang kita kelola seperti ini ya, jasa, misalkan jasa legalisir Kemenlu ya, misalkan ini. Nah, ini jasa legalisir Kemenlu. Kemudian jasa jasa SKCK ya ini. Nah, ini jasa SKCK. Nah, kenapa kenapa website terlebih dahulu ya yang kita pelajari? Karena ya website itu merupakan toko online-nya kita ya, toko online-nya kita. Ya, kalau di offline itu toko offline-nya ya, atau kios atau ruko ya. Nah, tempat untuk menjajakan produk-produk kita yaitu di website ya. Ini kan produk jasa ya. Contoh produk fisiknya eh, ini ya, ini Steffi ya, website yang punya istri ya, istri saya ini Steffi, steffi.co.id. Ini produknya produk pengganti gula ya, pengganti gula. Karena kan sekarang lagi eranya minuman-minuman praktis ya. Contoh kayak es cappuccino cincau, kemudian pop es, kemudian kopi ya. Kemudian apa namanya? eh Ya minuman-minuman instan lah gitu ya, kayak Coca-Cola, Kratindeng dan lain-lain. Nah, itu kan mengandung gula ya, mengandung gula
yang mana bahkan ada anak SD, usia SD itu sudah terkena diabetes itu. Nah, makanya muncullah produk ini ya, produk Stepi. Nah, ini website ini merupakan etalase ya, etalase atau toko kita ya. Toko kita dalam menjajakan produk ya, produknya. Nah, kalau misalkan kita tidak punya toko gitu ya, kita mau jualannya bagaimana gitu ya. Nah, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan nih mungkin dari Bu Vivi atau yang lainnya ya di sini, Kang Arif dan lain-lain. Kang, eh, kan ada marketplace ya kayak Tokopedia, kemudian ada Shopee ya, ada Shopee, ada Bukalapak ya. Sekarang buka tutup ya. Tutup lapak sekarang. Sebagian lini usahanya ya Bukalapak. Kemudian ada TikTok Shop ya. Kemudian ada YouTube Affiliate dan lain-lain. Kan ada itu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, dari mulai TikTok, kemudian Instagram, kemudian Marketplace dan lain-lain ya, Facebook, itu juga namanya website ya. Itu juga namanya website kayak Facebook, IG dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa jualan di sosial media tersebut? Bisa ya, sangat bisa. Bahkan kalau bisa diibaratkan yang namanya TikTok itu ibarat pasar malam ya. Kita di pasar malam tersebut udah banyak orang gitu ya. Udah banyak orang, udah banyak jutaan orang di TikTok tersebut. Kita tinggal jajakin jualan aja apa produk apa, insya Allah laku gitu ya di situ di TikTok gitu ya. Bahkan jualan tisu, jualan apa gitu, jualan jasa dan lain-lain. Nah, kemudian di marketplace juga sama. Di situ kan namanya juga marketplace ya, tempat ya, tempat jual beli gitu ya. Nah, di situ ada jutaan orang yang ada di Shopee, ada di Tokopedia, kemudian ada di TikTok Shop. Itu kita cemplungin aja produk, insya Allah laku gitu ya di situ. Kemudian ada YouTube, kemudian ada Instagram. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa jualan di platform sosial media tersebut? Sangat bisa. Bahkan bisa diibaratkan ya, itu merupakan eh, kalau di produk e-course atau kursus saya yang seller booster itu, yang sosial media itu termasuk kategori jemput bola ya. Kita jemput bola ke pasarnya gitu ya, ke marketnya. Kita jemput bola ya dengan cara lewat sosial media. Nah, akan tetapi kita jangan sampai hilap ya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai lupa membangun bisnisnya itu atau membangun website ya. Yang namanya bisnis kan itu kita bangun ya, kita bangun dari nol ya. Kita bangun dari nol sampai bisnisnya itu berkembang. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan sosial media ya, itu dalam waktu jangka panjang ya, ya kalau jangka pesak oke lah gitu, sosial media good ya, bagus. Kalau jangka pesak ya, jangka pesak itu kalau yang nggak ngerti Sunda ya, untuk ke kantong ya, langsung kantong otomatis itu bagus sosial media, karena kita bisa mendapatkan cuan dalam waktu cepat. Bisa diibaratkan misalkan kita punya akun Facebook ya, kita posting aja. Nih saya punya barang nih bagus, spesifikasinya ini, misal jam tangan. Jam tangan harganya sekian, fiturnya ini. eh, Silakan yang mau beli kontak WA. Nah, bisa bisa dibilang cepet ya di sosial media itu. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita terlalu bergantung nebeng di kontrakan orang atau nebeng di tempat orang gitu ya di sosial media, kita tidak tahu TikTok ini bakal sampai kapan ramenya gitu ya.
Mungkin teman-teman ya yang zaman dulu, zaman BlackBerry Messenger atau BBM-an ya, masih ingat BBM yang zamannya BlackBerry Messenger. Dulu itu saya jualan di BlackBerry Messenger itu sampai nginep-nginep di pasar gitu ya. Nginep di pasar Andir ya. Kalau yang tahu Bandung ada yang namanya Pasar Andir. Saya nginep di pasar, eh, barang belum nyampe kan, barang itu dari Tanah Abang ya. Dari Tanah Abang, kemudian diangkut pakai truk ke pas di apa di drop ke itu ke Pasar Andir. Itu barang belum nyampe Pasar Andir, itu orderan itu udah habis ya. Jadi toko itu udah pada ngekip semua gitu. Para seller-seller tuh udah ngebooking, udah nge-DP-in gitu ya. Padahal barang belum nyampe. Ketika nyampe langsung diangkut sama makelar-makelar kayak saya ya. Saya kan makelar itu, makelar pakaian-pakaian itu langsung didistribusikan ke konsumen itu. Nah, itu. Nah, zaman BlackBerry Messenger waktu itu ganti ganti profile ya, ganti picture itu langsung ada order masuk gitu ya. Karena ganti profile picture-nya itu produk gitu ya. Kemudian belum lagi broadcast gitu ya. Broadcast, broadcast, broadcast gitu ya. Nah, itu zaman BlackBerry Messenger. Nah, selang beberapa waktu BlackBerry ini kan nggak rame lagi, nggak booming lagi gitu. Nah, akhirnya ada WA gitu ya, WA Messenger. Kalah sama WA Messenger ya, BlackBerry Messenger dan lain sebagainya. Kemudian ada dulu apa Toko Bagus. Dan sekarang jadi OLX gitu ya. Nah, dari pengalaman ataupun dari eh, apa namanya yang namanya nebeng, yang namanya ngontrak kita di sosial media, itu kita tidak tahu ya sampai kapan sosial media itu booming atau sampai kapan sosial media itu bertumbuh atau sampai bertahan lah istilahnya ya, bertahan sosial media. Nah, sedangkan website ya, website Jangkar aja ini dari tahun 2016 ya. Kalau kalau untuk pembuktian ya, Jangkar Group ini dari sejak kapan ya? Kita cek ya, Wuis ya, Wuis domain. Cara ngecek domain itu di sini ya, di Wuis. Wuis domain tool. Nah, ya, Wuis. Kita cek ya, website Jangkar itu sampai bisa hasilkan miliaran ya, kemudian bisa ngebangun pesantren Jangkar Digital di Tasikmalaya ya, yang menghabiskan dana tidak sedikit ya itu investasinya. Nah, ini Jangkar Group ini dari tahun, nah ini nih kelihatan ya Bapak Ibu, register register on 2016 ya, tang sat- tanggal 1 bulan 8 ya. Tanggal 1 bulan 8. Nah, expire tahun 2025, berarti tahun depan. Nanti terus aja diperpanjang tiap tahun ya. Nah, ini Jangkar Group ini dari tahun 2016. Nah, dari tahun 2016 saya aja belum 2016 itu baru mengenal dunia digital ya. Pak Dr. Ahmad Fauzi ini udah melek digital, udah tahu eh, apa namanya masa depan itu seperti apa, karena wajar ya beliau itu ini apa namanya Pak Ahmad Fauzi ini sarjana komputer ya, jadi tapi nggak semua sarjana komputer bisa melek, bisa tahu ngebaca potensi masa depan ya, potensi ke depannya seperti apa itu ya. Bahkan beliau itu kan Pak Dr. Ahmad Fauzi ini bingung gitu mau bisnis apa, karena kan sebelumnya beliau tuh tukang ekspor ya, ekspor ekspor manusia dalam artian mengeksporkan bukan barang ya tapi manusia, atau agent TKW lah atau TKI ya. Nah, ketika TKI itu ditutup kan, ditutup ya sama pemerintah.
Akhirnya beliau eh, minus lah gitu ya, minus berapa miliar gitu ya. Sampai akhirnya di Jakarta luntang-lantung ya, tiap hari nongkrong aja di depan gedung Kemenkumham, di depan Kemenlu gitu ya. Kemudian di Mabes Polri gitu ya. Jadi apa? Jadi calo ya, jadi calo. Ada orang datang ke situ, didatangin, disamperin. Mau ngurus apa? Mau ngurus STNK, mau ngurus SKCK atau ngurus apa gitu ya. Bisa dibantu, dibantu gini. Nah, beliau karena beliau itu sarjana komputer ya, beliau berpikir kalau terus-terusan seperti itu, kalau sakit seperti apa, bagaimana gitu kalau sakit gitu ya. Nah, sampai akhirnya beliau membangun, awalnya itu ngebangun dari yang gratisan dulu ya, yaitu ini nih, Jangkar Groups dot blogspot ya, blogspot.com. Nah ini, oh udah di direct ya, Jangkar jangkargroups.blogspot.com-nya itu blog Jangkar Group blogspot.com-nya ini udah di direct ke utama ya. Nah, cara cara ngecek isi kontennya itu kita cek aja di sini ya. Eh, kita cek isi konten pertama kali ya, pertama kali beliau punya website. Nah, ini kelihatan ya jangkargroup.blogspot. Nih, ini blogspot tuh. Ini blogspot. 2000 dari tahun 2015 ya beliau. Bahkan 2014 nih. 2014. Berarti dari tahun 2014 ya. Nah, kita cek ya. Oh, udah di direct ya. Ini blogspot semua, ini blogspot. Nah, ini blogspot. Tuh, kelihatan ya. Ini akta kematian, batu hias, formulir, karkas bebek, pokoknya semua dijual sama beliau ya. Buku pelaut, akta kematian, jasa akta kematian, kemudian ampas bir, sampai ke ampas bir juga di ini ya. Kemudian penerjemah tersumpah, akta kelahiran Malaysia, cuti TKI, eceng gondok, gitu. Apapun yang beliau temukan, beliau jual ya. Saking apanya ya? Saking bingungnya mau jualan apa gitu ya. Jadi beliau ada nemu produk ini masukkan ke Blogspot, ada produk ini masukkan ke Blogspot, ada produk ini masukkan ke Blogspot. Itu waktu itu tahun 2014 ya. Belum rame-ramenya istilah internet marketer, digital marketer belum ya, belum rame ya. Nah, nah kemudian beliau ditegurlah sama eh, temennya gitu ya. Eh, Pak, kalau misalkan pakai Blogspot terus, itu orang nggak akan percaya gitu ya, nggak akan percaya dengan apa nama bisnis kita itu. Nah akhirnya beliaulah belilah domain yaitu jangkargroups.co.id ya. Nah ini yang ini jangkargroup.co.id yang beliau beli sejak tahun 2016. Jadi tahun 2014, 2015 Blogspot ya, yang gratisan. Kalau yang nggak tahu Blogspot, ini nih Blogspot ya, blogger ya, Blogspot, blogspot.com ini blogger. Nah ini beliau mulainya dari sini ya. Jangkar itu awalnya dari sini. Nah dari blogger, dari Blogspot, kemudian migrasi eh, ke web jangkargroups.co.id ya, pakai hosting dan domain premium ya berbayar. Nah, kemudian sampai detik ini ya, sampai detik ini masih tayang websitenya ya. Jadi beberapa tahun nih lama ya, berapa tahun. Nah, ini menunjukkan kalau BlackBerry Messenger kan ramainya itu tahun 2000 berapa ya? Zaman-zaman kuliah ya 2013-an lah, 2013, 2014.
Nah, kemudian kalau website ini dari zaman dulu ya, dari zaman ada internet sampai sekarang ini masih booming ya, masih bagus lah. Karena kan perilaku orang itu sekarang dikit-dikit searching, dikit-dikit searching. Makanya wajar Google itu dijuluki dengan kata Mbah Google ya. Mbah Google. Ini apa-apa nanyanya ke Mbah Google. Kita bingung ini apa nanyanya ke Mbah Google. Nah, silakan ya bagi yang ini bisa sambil ditanyakan ya di kolom chat ataupun ditanya kalau misalkan bingung Kang mau ini di langsung aja ya. Nggak apa-apa ini di, ditanyakan saja ya pakai ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jadikan website ini sebagai etalase utama kita dalam berjualan ya. Kang, saya mah gimana nih? Misalkan belum ada modalnya nih untuk bangun website. Ini ada blogger ya. Ini ada blogger. Kita besok kita praktek ya untuk buat lewat blogger. Jadi sekarang ini dulu lebih ke apa ya? Lebih ke menjelaskan dulu ya apa sih ya yang ada program yang ada di pesantren kilat ini gitu. Yang pasti pesantren kilat ini kita mengajarkan cara membangun toko online dari nol sampai tayang. Kemudian setelah websitenya jadi, kemudian websitenya itu kita promosikan lewat sosial media sama lewat search engine atau mesin pencari Google itu ya. Nah, lewat mesin pencari Google. Kita cek ya, ini yang Stepi contohnya ya. Kita cek yang Stepi. Nah, yang di sini contoh ya ini ya. Nah, ini misal kita cek jual stevia cair terbaik ya. Kalau di Wakatobi ini kita cek dua-duanya ya, kita cek dua-duanya. Atau kita cek dulu yang paling kata kunci yang paling sulit. Nah, kalau kata kunci yang paling sulit itu umum lah, stevia cair terbaik ya. Kita cek ya ada gak di Google gitu ya. Nah, kita cek ini Tokopedia ya, paling atas. Kemudian Shopee. Nah, Kang gimana nih mainkan juga gak Tokopedia? Mainkan ya, Tokopedia mainkan, Shopee mainkan itu ya. Blibli mainkan. Nah, kita cek. Nah, ini nih, ini web ya. Ini web yang punya istri, stepi.co.id nih. Jual gula stevia cair terbaik, jual gula ini. Ketika orang scroll ya di website, kemudian nemu ini, nah akhirnya ngeklik, kemudian ngeklik tombol beli. Nah, nah, ini juga yang berkunjung ya, yang berkunjung ke web ya dari Makassar, nih dari Medan, Yogyakarta, Tasikmalaya, Kudus ya. Kita bisa melihat ya, memantau yang berkunjung ke toko kita itu dari mana aja sih gitu ya. Dari mana? Kenapa saya kepikiran ngebangun juga website internasional? Karena eh, dari apa namanya? Dari daftar kunjungan di website-website yang saya kelola itu banyak dari luar negeri juga yang berkunjung gitu. Oh, akhirnya ya kenapa nggak dibuat juga gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi cara mencarinya itu orang itu kan searching ya. Jual stevia cair terbaik contohnya atau jual stevia kalau stevia cair muncul gak ini persaingannya ketat kalau yang stevia cair ya stevia cair nah bisa jadi ke halaman berapa gitu ya nah nah ini ada berarti halaman 2 ya jual stevia cair ini di halaman 2 lah masih bisa bersaing halaman 2 karena pakai kata kunci sulit ya. Nah, ini volumenya juga ya. Kita cek yang mencari ada eh, sekitar 132.000 yang mencari orang ya. Nah, ini di online ya, ada 132.000 per detik ya. Ini per detik ya, bukan per tahun. 132.000 orang itu per detik ya.
Nah, bayangkan ya kalau misalkan kita ngandelin offline ya. Kalau offline kan yang datang ke toko kita hanya seliweran orang yang itu aja gitu, yang offline saja. Tetapi kalau di online kita bisa menjangkau lebih luas lagi ya, bahkan mendunia gitu. Nah, jadi jadikan toko online ini, website ini sebagai etalase kita ya, sebagai etalase kita seperti Jangkar, Stevi ya, kemudian jasa ini apa namanya legalisir ya, ini jasa SKCK Mabes Polri ya. Kita cek nih SKCK Mabes Polri ya, muncul kan di Google ya. Nah, nah ini kenapa Kang kok panjang-panjang banget ininya judulnya ya? Ini sengaja ya. Kalau web baru itu, karena ini kan web baru ya. Kalau web baru itu, kita jangan langsung target kata kunci yang sulit ya. Tetapi kita target dulu kata kunci yang ini. Nah ini yang nyari ini kan ada 7.000 ya. 7.000 yang nyari. Nah ini dari 7.000 orang yang nyari, ini ngeklik berapa contoh lah 5 orang atau 10 orang ini udah lumayan ya, udah lumayan. Ngeklik ini halaman pertama nih. Dari 7.000 orang yang searching, kita ada di halaman pertama gitu ya. Nah ini Biro Jasa SKCK Mabes Polri terbaik. Nah ini larinya ke sini gitu. Makanya kita, kita pakai, nah bahkan yang web Polri-nya tersendiri ya di peringkat kedua ya. Di peringkat kedua. Ini halaman pertama nih alat nih. Nah ini. Gitu ya, ini halaman pertama. Jadi kalau web-web baru itu, web-web baru lahir, itu jangan langsung loncat kita target kata kunci sulit ya, tetapi kita pakai kata kunci spesifik terlebih dahulu. Tujuannya agar website kita itu berkembang dulu ya, berkembang dulu dari 7.000 orang. Nah, coba kalau misalkan jasa SKCK Mabes Polri ya, ini pasti sulit ya karena kita bersaing dengan web-web. Nah ini nih jasa pembuatan SKCK online. Ini web-web yang sudah lama ya. Ini web-web yang sudah lama. Ya kita sadar diri lah kalau misalkan baru ya baru nyemplung, jangan ngambil porsi yang ini kan 28.000 nih, 28.000 ya. Kita jangan ngambil yang 28.000. Oh, Kang, gede kan 28.000. Iya, gede. Tetapi kita berada di paling bawah gitu ya. Kita berada di paling bawah. Kalau ibaratnya, kalau ibaratnya di apa namanya? Kalau ibaratnya di pameran ya, kita ada eh, di tenan paling belakang gitu ya. Oke lah yang berkunjung banyak gitu ya, jutaan orang, tetapi kita paling belakang gitu ya. Nah, kita mending mending yang tadi ya, yang ini ya, mana yang tadi yang nah yang ini, mending yang ini kita kata kuncinya spesifik, tapi kita di halaman depan dari 7.000 orang gitu ya. Nah, kalau harus milih milih di paling belakang tapi orangnya itu ada puluhan ribu orang, atau milih yang sedikit ya pesertanya, sedikit orang yang searchingnya 7.000 orang atau bahkan mungkin 1.000 orang, tetapi kita ada di halaman pertama, milih yang mana? Milih yang pertama atau pilih yang paling belakang? Tentu ya kita akan jawab kita pilih yang pertama. Nah, nah, terus peran sosial media gimana, Kang? Nah, peran sosial media jadikan web-web kita ini sebagai apa namanya, mempromosikan juga lewat sosial media gitu ya. Selain kita dipromosikan lewat search engine, lewat SEO atau Google, kita promosikan juga di sosial media. Jadi giring orang dari sosial media itu, ini loh toko kita, ini loh website kita, inilah website kami gitu ya. Jasa skck mabespolri.spis.id.
jangkargroups.co.id, stepi.biz.co.id ya, gitu. Seperti itu ya. Nah, ini saya belum lanjut ke praktek ya. Kita jadwalkan untuk prakteknya eh, antara besok atau lusa ya. Ini kita langsung praktek jualan ya. Jadi untuk malam ini kita ngebahas ini terlebih dahulu ya. Kenapa kita ngebangun website ya? Kenapa kita jangan terlalu fokus di sosial media? Jadi jadikan website itu sebagai toko online utama kita itu ya. Nah, kemudian apakah website itu harus berbayar? Enggak ya. Kita bisa mulai dengan website gratisan lewat Blogspot gitu ya. Nah, Kang saya mah pengen langsung yang berbayar. Nah, nanti bisa kita bantu ya, karena di Jangkar Digital juga kita menyediakan website-website ya, website-website premium. Jadi kita jual hosting juga ya, bahkan kita jualan internet juga ya, internet apa namanya, kayak IndiHome, IndiBiz ya, kayak itu ya, seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama ya bagi yang belum yang nggak punya produk kita bisa dropship ya. Bahkan kita bisa jualan jasa sekalipun ya. Jasa SKCK, jasa NPWP. Nah, ini jasa NPWP kayak gini nih, jasa NPWP 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 Express. Nah, ini NPWP ya. NPWP seperti ini. Ini itunya ya. Kemudian bisa las panggilan gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak punya produk, kita bisa mencari di sekitar kita ada apa sih gitu ya. Ada ada apa tukang las, kita promosikan las. Ada kita dekat dengan apa namanya Kapolri, apa kantor apa namanya Mabes Polri gitu ya, kita jual jasa SKCK gitu. Oke, seperti itu ya untuk pemaparan malam hari ini. Kita lanjut tanya jawab ya. Monggo tanya jawab ya dulu. Tanya jawab. Kita kita tanya jawab aja ya. Silakan ditanyakan yang mau bertanya, silakan ya. Ini dari ini ada Rika, ini Arif, Nisa ya. Sok ditanyakan apa? Mudah-mudahan kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab ya. Silakan. Atau saya cek di chat ya. Di chat ada nggak? Oh, amin ya. Amin, amin. Monggo yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan seperti apa? Jadi intinya materi malam hari ini kita meluruskan terlebih dahulu ya. eh, Apa sih program apa yang akan kita bahas di pesantren kilat digital ini? Yang mana pesantren kilat Jakar ini kita akan belajar bagaimana caranya membangun toko online atau membangun eh, website ya dari nol sampai websitenya jadi. Kemudian websitenya sudah jadi, kemudian kita promosikan lewat search engine ya atau lewat Google gitu. Untuk web yang free ya, masa aktifnya berapa lama? Nah, untuk web yang free kayak Blogspot itu, ini seumur hidup ya. Yang Blogspot itu seumur hidup ya. Yang Blogspot itu seumur hidup hostingnya ya. Nah, kalau domainnya ya, domainnya itu berbayar. Domainnya berbayar, ada yang domainnya ada yang 150 per tahun gitu ya. Ada yang ada yang 30.000 per tahun, ada yang 65.000 per tahun gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang saya tunjukkan tadi ya, itu yang ini berbayar ya. Ini yang berbayar. Kalau yang Blogspot ini gratis ya. Gitu.
Jadi bisa dimulai dari yang gratis ataupun ini. Nah, bahkan kalau misalkan Bapak Ibu pengen langsung praktek ya, Bapak Ibu nanti bisa kita kita siapkan ya project bareng ya. Kita siapkan project bareng yang mana websitenya itu kita siapkan ya. Kita siapkan websitenya. Ini ada nih kita siapkan eh, terdekat.biz.id. Nah, ini terdekat ini masih kosong ya. Kemudian ada juga nih eh, Jangkar Groups ya. Nah, ini Jangkar Groups. Oh, ini apa namanya landing page-nya nih belum di ini. Bentar, saya close dulu ya ininya landing page-nya. Sih. Nah, ini bisa ya kita. Nah, ini Jangkar Groups ya. Nah, ini list-list webnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang gratisan itu bisa di custom domain ya. Nah, nanti bisa di custom domain. Atau nanti Bapak Ibu bisa ikut bersama kami di Jangkar Group ya. Kita garap project bareng ya. Jadi Bapak Ibu tinggal eh, mengikuti aja instruksi kami. Oh, ini sekarang kerjakan ini, sekarang proses ini, sekarang ngerjain ini, sekarang ngerjain itu gitu. Jadi sambil belajar kalau yang masih bingung ya. Kalau yang masih bingung itu bisa gitu. Seperti itu. Monggo ditanyakan lagi ya. Tanyakan lagi. Kita diskusi ya. Ini eh, Zoom perdana ya di pesantren kilat ini. Mudah-mudahan ke depannya akan bertambah ya apa pesertanya ya, peserta di pesantren kilat ini gitu. Nah, paling kalau misalkan pengen ya, pengen langsung, Kang, saya pengen langsung action nih besok langsung jualan. Silahkan japri ya. Silahkan japri saya. Nanti saya siapkan aksesnya, saya siapkan websitenya, saya siapkan kontennya, postingannya. Nah, Bapak Ibu tinggal optimasi aja ya, tinggal optimasi aja, tinggal tinggal dioptimasi ya. Habis itu eh, iklan Bapak Ibu tayang ya, tayang di Google ya, gitu seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, ya ini nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhiri saja ya untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah ikut ya. Jangan lupa ikuti terus ya apa namanya live ataupun Zoom kita malam malam hari ya. Bahkan kita juga insya Allah akan adakan untuk pagi hari ya. Itu sekitar pukul 9 atau pukul 10 ya. Pokoknya langsung saya share aja di grup untuk linknya ya. Untuk link Zoom-nya saya share di grup. Nah, kalau yang yang senggang pagi-pagi bisa ikut ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mudah-mudahan materi malam hari ini bermanfaat dan nantikan ya untuk materi selanjutnya kita akan langsung praktek membuat website ya. Kemudian setelah websitenya jadi kita akan praktek posting. Kemudian kita akan praktek juga cara posting eh, banyak artikel
ke website yang kita punya seperti itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wisna ya. Terima kasih semuanya. Monggo nanti rekamannya ya saya share di grup ya rekamannya. Yo.